Sahabat Pusaka Jawa, ini kan selorok. Nah, selorok kan kelihatan nih. Tuh samping bilah tuh yang putih itu ya. Tapi ini sebenarnya hijau. Cuman besi hijau. Besi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Kali ini saya kedatangan tamu Bang Jarot, Ketua Paguyuban Sabuk Inten Tegal Brebes Slawi, yang pada video sebelumnya saya bertandang ke rumah beliau. Malam ini beliau menyempatkan datang kemari, antara pecinta Tosan Haji saling silaturahim ya Bang Jarot. Ya begitu. Giliran saya kunjung dan silaturahim ke Mas Ook si Pusaka Jawa. Ya. Nah, ada yang unik sahabat Pusaka Jawa. Bang Jarot itu terkenal dengan koleksi guminahnya. Tapi mungkin kalau bahasa guminah, kalau untuk wilayah Jawa Timur ataupun Solo, Jogja mungkin kurang paham ya. Kurang paham. Tapi kalau untuk Pemalang, Pekalongan, Brebes, Cirebon mungkin paham. Nah, guminah itu kalau mungkin orang bahasa sana itu corok ya. Keris yang bilanya lebih identik ke corok. Corok. Ya, guminah itu lebih identik ke corok. Panjang, bilanya biasanya tebal juga. Itu ukurannya di luar pada lazimnya keris antara 37. Ini bisa lebih daripada 40, kadang 45 sampai 50. Sampai 60 bahkan bisa. Bahkan ya? Bisa sampai 60. Oke. Ini berdasarkan pengalaman Bang Jarot nih. Bang Jarot kan sahabat Pusaka Jawa, beliau itu memang selain kolektor tapi memang dia punya kesukaan hunting sendiri. Jadi orang bisa dibodoni. Dibodoni pakul kira bisa karena dia sendiri pakulnya dia sendiri ya nyungsep sendiri hunting. Nah, menurut Bang Jarot saya mau tanya nih, ini kan buat pemahaman kepada sahabat Pusaka Jawa. Coba apa sih tadi kan definisi guminah, ya kan? Sekarang saya mau meluruskan, bukan meluruskan, berbagi pendapat, berbagi ngangsu kawruh, berbagi ilmu. Menurut Bang Jarot, keris guminah itu lebih condong banyak diproduksi di mana, dibuat istilahnya? Kalau diproduksi di mana atau dibuat, saya sendiri belum berani mengatakan dibuat di sini. Iya. Tapi kalau hasil penelusuran jejak saya hunting, berburu di lapangan, itu guminah itu lebih identik keris pesisiran. Oke. Iya. Kalau pesisiran kan banyak nih. Iya. Dalam arti Tuban juga pesisiran. Iya. Ya kan, Cirebon pesisiran. Betul. Pekalongan pesisiran. Iya. Lebih spesifik lagi kemana Bang Jarot? Ya, bukan karena tempat saya di wilayah Brebes Cirebon ya. Siap. Tapi memang kebetulan saya banyak mendapatkan jenis pusaka-pusaka guminah itu di areal sekitar Brebes, Losari. Brebes, Losari atau Losari ke barat dikit. Mungkin teman-teman dari wilayah Cirebon mungkin sependapat kalau ini keris ini penggabungan antara Brebes dengan Cirebon. Oh, jadi guminah ini lebih condong antara Losari, Brebes dan mungkin Kaligangsa. Jadi kalau saya mendapatkan perburuan di lapangan ini bukti. Oke. Ini bukti. Ya. Ini bukti. Maaf. Jadi biasanya kalau keris guminah handle-nya seperti ini ya? Iya, betul. Handle-nya gajahan, stilasi buta bajang, atau gambaran dari buta bajang, dan ini tidak bisa dibodohi. Ini seperti ini. Ini jelas seperti itu. Kalau ini kan Cirebon ya? Iya, Cirebon, antara Brebes Cirebon ini guminah. Karena dulu Brebes dengan Cirebon itu satu. Iya. Tapi di wilayah Losarinya. Siap. Iya, di wilayah Losarinya itu lebih dominan handle-nya seperti itu, dan ininya seperti ini. Warongkonya perahu kandas ini. Ini bahasanya apa? Perahu kandas. Ya, ini perahu kandas ini khas Cirebon. Itu khas. Oke ya. Iya, seperti itu ya. Jadi ini pengalaman dari Bang Jarot. Ini sih kita kadang kan begini Pak sahabat Pusaka Jawa. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Oke lah. Orang boleh mengklaim macam-macam, tapi kan berdasarkan fakta di lapangan, bicara fakta di lapangan ya, mungkin Bang Jarot lebih banyak menemukan guminah itu di Losari, di wilayah sekitar Brebes Losari. Losari. Brebes dari kecamatan Brebesnya
ke Losari, ke baratnya Losari itu saya banyak menemukan. Dan bahkan teman-teman dari wilayah Cirebon banyak mengantongi seperti ini. Jadi kalau ini handle seperti ini ya Cirebonan. Ya makanya saya lebih setuju sebenarnya kalau keris Gumina itu adalah kerisnya Brebes dan Cirebon. Oh, jadi lebih setuju karena dulu Brebes dengan Cirebon itu wilayah Losari. Itu kan satu. Iya, makanya banyak ditemukan ini. Yaitu yang namanya Gumina itu sebenarnya Empu Gumina. Iya. Jadi begini, dalam satu kajian ilmu perbedaan pendapat adalah rahmat ya. Tapi kan kita bicara perbedaan pendapat pastinya kan berdasarkan dengan fakta dan data seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman dari Bang Jarot, kalau saya memang jujur saja belum pernah hunting ke Losari langsung. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau Bang Jarot kan langsung ke kampung-kampung, bahkan dapatnya sampai keris recekannya aja kemarin dijual 150 biji. Ngeri itu ya kan? Itu ya memang ya ada keasikan tersendiri sih. Saya di samping bisa langsung mendapatkan cerita dari para pemilik lama, sejarahnya seperti pasti kan dibumbui. Betul, ya ada menambah hasanah ya pastinya. Iya, jadi menambah hasanah saya. Jadi saya tahu, oh ya ternyata Brebes itu pernah seperti ini. Jadi dengan saya banyak mengkoleksi keris, berburu di lapangan, pengalaman yang tidak sebelumnya saya tahu sih jadi tahu. Pastinya. Oh ternyata Brebes itu seperti ini. Oh ternyata Brebes itu punya seperti ini. Nah, bukti sejarahnya apa? Ini loh peninggalan di Brebes saya berburu. Karena apa? Saya berburu itu turun ke lapangan sekitar Brebes Tegal saja. Brebes Tegal sampai Losari. Sebelah barat Losari Barat ya. Ciledug ya. Areal situ Pabedilan. Jadi saya tahu. Ke selatannya, ke Songgom, ke wilayah selatan ke timurnya itu. Jadi saya paham itu. Nah, ini kita ada surplusnya. Sejak sejarah tahu lah. Kenapa saya khusus dalam season ini saya bahas Gumina karena ini spesialisnya Bang Jarot karena Bang Jarot wilayahnya wilayah Tegal Brebes, Tegal ya Losari Cirebon lah ya. Kalau saya huntingnya jauh ke Jogja, Purworejo, Gombong. Ya dapat maaf ya keris-keris sana gitu. Nah sekarang bisa ditunjukkan contohnya Bang Jarot bilah yang Gumina yang mana yang dan dapat dari mana biar ini. Oke, ini dapurnya apa Bang Jarot? Ini dapurnya jalak ngoceh tilam tapi jalak ya. Jalak juga termasuk panjang 40 berapa 7 tadi ya? 47. Sahabat Pusaka Jawa sekarang dulu ada bisa dilihat ini 47 ya. Maaf nih. Ini istimewa. Ini saya nawar moga-moga deal. Ini ada ya kan ya. Ini tikel alisnya. Ini kelengan. Look 1 Gumina rata-rata mayoritas lurus ya. Kebanyakan lurus. Ada sih nanti ini kan sahabat pusaka saya tunjuk. Ini kelengan. Kalau look 1 berarti menandakan satu kekuatan iman, keteguhan hati, tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lurus. Nah, sedangkan untuk dapur keleng pengawak wojo nggih. Pengawak wojo biasanya disukai oleh para senior keris, Pak. Orang yang umurnya hampir 50 tahun, saya nggak bohong, termasuk saya. Kalau saya sih mendului, dari dulu memang senang kelengan, bahasanya kelengan. Rata-rata mereka carinya yang kelengan. Tidak, mungkin karena usia kali ya, tidak mau yang mewah, kesannya cool. Coba ini dibabar. Ya. Jadi gini, apa ya? Peksinya. Ya. Ini Bang Jarot mau buka peksi. Peksinya. Siap. Wih, itu 7 cm lebih ya? Ini apa ya? Jadi berbicara Gumina, paksinya biasanya besar. Mayoritas besar. Siap. Mayoritas gede. Mayoritas utuh. Makanya kalaupun grepes pun masih gede. Iya, kalaupun grepes itu masih tetap gede. Dan biasanya panjang. Panjang berapa? Kan kalau yang umum 7 cm. Ya. Ini mungkin lebih kali ya. Ini lebih sampai lebih. 10. Biasanya besar ini bisa dilihat ini. Iya, sahabat besar Jawa ini memang. Bahkan lubang ininya ini luar biasa. Saya mesen khusus ini. Mesen khusus sama
Wah, luar biasa. Luar biasa. Boleh dibandingkan dengan lubang yang umum, coba. Siap. Bentar, tak ambilkan. Iya, boleh dibandingkan. Bentar ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Ini enggak ada, spesial edisi nih saya pesan. Kebetulan kita di sini stoknya banyak. Oke. Ini yang umum. Ini giant bahasanya. Ya, yang umum ini. Giant itu ya raksasa. Iya. Kalau bahasa sininya. Silakan. Beda jauh banget. Silakan dimasukkan ini. Oke. Masuk. Dimasukkan Sahabat masuk. Pusaka Jawa, kita lihat perbedaannya. Ya kan? Kecil. Dimasukkan masuk. Gitu. Kita masuk ke sini ya. Masuk. Masuk. Ya, jadi masuk. Jadi memang ini mendaknya apa Bang Jarot? Perak? Apa bukan? Apa suasa? Sepuh perak. Oh, sepuh perak. Matanya? Matanya mata. Yakut. Ya. Matanya yakut, lumayan lah ada harganya yakut ya. Jadi sahabat Pusaka Jawa. Terus ini dulu udah berapa tahun sama Bang Jarot ini? Ini sama saya sekitar hampir 5 tahunan ada. 5 tahun berarti baru 2015 ya. Dapat dari mana Bang Jarot? Tapi dari wilayah Brebes saja. Brebes saja. Iya. Berbes Jadi asli. barang. Oh, jadi barang. Iya. Syukurlah ya. Berbes jadi Brebes barang. masih punya keris bagus ini. Iya, banyak Brebes di keris itu banyak keris-keris yang bagus bener ya. Heeh. Ya ini kita begini, saya bikin channel Pusaka Jawa Official biar orang wilayah Tegal, Brebes, Lawi merasa bangga, Bang Jarot. Nah itu makanya berbicara keris Gumina itu kok saya banyak menemukannya di wilayah kita. Iya. Saya kadang ke Pemalang juga nggak ada, jarang ya. Iya. Jadi Gumina ya kalau boleh Iya. ngomong Versi Bang Jarot. berdasarkan fakta apa yang di saya lapangan. tahu di lapangan itu ya Oke. keris antara Brebes Cirebon itu waktu menyatunya Brebes dengan Cirebon dulu. Jadi garap pusakanya yang panjang-panjang. Panjang tebel. Tebel. Cirinya seperti itu, panjang tebel. Mungkin kalau sekarang Bojogono kali ya. Lebih mendekati ke Brojoguno, tapi saya nggak berani tak adu sama koin. Takut rusak. Tak keterusan. Terus begini Bang Jarot. Iya. Apa ya? Kita kan bicara Guminah ya. Kan dulu bahasanya Guminah itu kerisnya prajurit karena panjang-panjang. Itu bener enggak sih? Saya mau ngomong bener atau tidak ya, jadi yang jenenge kerisnya pusaka. Iya. Sesuatu yang digunakan itu hanya dengan menggunakan olah rasa saja sudah cukup Iya, sebenarnya. iya. Jadi tidak mesti harus prajurit. Tadi kan ini bisa dilihat. Iya. Ini bisa dilihat. Siap. Ini pamor. Jogja-Nurung ini look 5, Guminah Ini look pamor 5. Jogja-Nurung. Pulang geni ya? Ya. Ulang Kalau geni. dibilang ini kerisnya prajurit saya kurang sependapat Jani. Iya. Kemudian ini Oh, iya. gajah gelar. Iya, Nah, ini siap. gajah gelar. Ini 4 ya, gajah gelar. Iya, ini Oh, gajah 4. gelar ya. Bukan Tejokinurung. Bukan. Oke, gajah ini gajah gelar. Oke. Iya, ini sada saler Sada ini. saler. Ini kan beda-beda sada saler ini. Siap. Ini gajah saler. Oke, Ini, jadi dan begini. Ini kelengan kan seperti kita itu. kita bahas sesuai fungsi ya, ya Bang Jarot. Begini, kan kita tadi saya sudah kasih kisi-kisi atau pancingan bahwasanya kalau keris panjang itu kerisnya prajurit karena buat berkelahi, ya kan, kayak hampir kayak pedang. Tapi kenyataannya kalau bicara pamor kan sesuai dengan kebutuhan. Peruntukan. Peruntukan. Iya. Nah, Tejokunurung kan rata-rata buat pejabat. Kalau sekarang Mayoritas. ASN lah ya, Iya. aparatur negara ya. Sebenarnya nggak mesti harus pejabat toh. Seperti itu ya. Iya, kan filosofinya orang itu Dia pengen mengabdi, selamat, pengen selamat. apa, pengen terlindungi, Siap, kan siap. seperti itu. Hidup itu pengen lurus, pengen ngalip nyawiji kan saya ini. Nah, ini sada saler. Nah, ini babaran yang kedua ya. Ini Guminah yang kedua, sada saler. Panjangnya sekitar 42. Tadi saya ukur ya, kayak tukang jahit saya. Nah, ini termasuk saya naksir. Next time barangkali sahabat Pusaka Jawa saya pegang ini berarti dapat memahami dari Bang Jarot tali asi. Oke, ini bahasanya kalau pengen nyawiji satu, ya pakainya kayak gitu. Iya, ya, jadi lebih identik menggambarkan kehidupan yang lurus lah. Kehidupan yang lurus. Kehidupan yang lurus, kemudian menyatunya antara hamba dengan Tuhannya. Manunggaling kaulane Ya, manunggalnya antara Sang Pencipta dengan siap. hambanya. Bang Jarot ini selain pinter di
dapur keris tapi falsafahnya juga pinter jago. Sambil minum. Biar santai, ini namanya sersan ya, serius tapi santai. Jadi sahabat Pusaka Jawa, saya pengen begini Bang Jarot. Orang melihat channel saya itu daging semua. Begitu. Daging, jadi isi semua. Tulang juga enak kok, ada susunya. Lah iya ini wacana lagi nih. Tukang makan tulang ikan sapi. Seruput ya. Oke ya. Tadi berarti ternyata settingan berdasarkan fakta di lapangan. Bang Jarot bilang Guminah itu ditemukan dengan warongko Cirebonan, perahu kandas. Kedua handle Cirebonan Gajahan. Jadi kalau bicara data berarti ya lahir daerah Brebes, Cirebon, Losari. Mayoritas daerah situ saya banyak mendapatkan. Ya. Iya. Oke. Nah, dulu sahabat Pusaka Jawa, ini berarti mungkin tahun 2000-an ya, berarti 20 tahun yang lalu, saya punya banyak sih enggak, adalah beberapa bilah kayak gini. Cuman dulu kan bilang kerisnya prajurit. Saya termakan itu tak jualin. Ternyata Guminah sekarang ngorayahan jadi barang langka. Bener nggak Bang Jarot? Iya, betul. Keris orang bilang itu sebenarnya bukan Guminah kalau nyebut. Punya keris corok, Om ya. Corok. Iya, keris corok. Kadang saya senyum Guminah, itu ya bilangnya gitu. Guminah. Enggak corok. Ya corok ya. Ya tadi kayak tadi Pak Edi aja kan nggak tahu Guminah. Ya Guminah itu rata-rata corok. Tapi mayoritas kerisnya panjang, tebel, paksinya besar. Kayak gini, kayak jentik ini, kata kayak gini, rata-rata seperti itu. Jadi, dan paksinya rata-rata utuh. Utuh ya, karena ya, gede rata-rata sih. Karena gede. Jadi mungkin empuk Guminah, kalau orang mungkin Losari bilang buyut Guminah ya. Iya. Mungkin diperuntukkan ya memang tadi ya. Mungkin karena kokoh, jadi ya peruntukannya. Mungkin diperuntukkan buat orang pesisiran karena banyak garam, tidak cepat korosi mungkin. Masuk akal, masuk Pak Eko. itu masuk. Dan betul. jangan salah, memang keris pesisiran khususnya di wilayah Cirebon, Kabupaten Brebes. Iya. Itu yang ini pesisir wilayah Cirebon Brebes wilayah ya. Itu khususnya yang di wilayah Brebes itu yang kayak konon cerita Mpu Kaligang, itu kerisnya bagus-bagus. Iya. Itu memang betul. Sebab saya sendiri tinggalnya kan di pantai. Iya. Tiap hari saya bergulat dengan air dan pasir pantai. Iya. Itu memang timbunan pasir besi itu luar biasa di sana. Bisa dibikin ini ya. Uang itu dibakar jadi besi kok. Iya. Iya. Dipisah yang hitam dibakar pakai suhu tinggi jadi besi, bisa dicetak. Kayak gitu. saya ke Pantai Lumajang itu pasirnya klip panasnya nggak ketulungan. Bener, itu hitam kayak ini, kayak masker kayak hitam. Bener. Itu panasnya nggak ketulungan. Ya makanya biji besi berarti. Saya setuju kalau keris-keris top itu dibilang kayak sedayu apa. Itu besinya kayak gitu, bahannya kayak gitu besinya. Oh, iya biji bahannya. Ya, lebih saya kadang curiga. Iya. Apa itu bahannya dari besi itu ya? Iya. Wilayah sini loh, pesisiran loh. Karangkijang. Ya, jenis-jenis itulah. Karangkijang yang nanti keluar soroknya biru. Karena Iya. saking hitamnya. Iya. Coba. Kalau ini hijau. Boleh lah kayak gini lah. Soroknya. Boleh lah kayak gini lah. Boleh lah kayak gini. Ini contohnya lah. Seperti ini sahabat Pusaka Jawa, ini kan selorok. Nah, selorok kan kelihatan nih. Tuh samping bilah tuh yang putih itu ya. Tapi ini sebenarnya hijau. Cuma besi hijau. Besi hijau. Iya. Iya, besi hijau ini seperti ini. Jadi kalau sahabat Pusaka Jawa pengen tahu pusaka sepuh dan enggaknya, ketika dirangani keluar selorok atau tidaknya. Biasanya dan ada pemisahan saton juga. Terus ini saya tertarik dengan ini Bang Jarot. Ini kan pulang geni ya. Luk 5 biasanya filosofinya apa Bang Jarot? Lambang Luk 5. Bang Jarot apa ini? Nah. Luk 5 Tejoki Nurung. Tejoki Nurung. Adeg telu. Ini adeg telu. Oke. Adeg telu istimewa. Ini saya naksir. Dari kemarin saya collab dengan Bang Jarot kan saya udah tunjuk, saya yang naksir yang ini nggak dijual. Oke, nggak dijual di Mahali, di Ali Rawat. Kalau enggak nanti tali kasih ya kan. Kalau tali kasih harganya tidak seperti harga orang umum. Yang penting dirawat Mas. Iya. Dan ini handle-nya juga Cirebon semua ya? Betul, itu masih ori. Tapi ininya, oh ya, saya sedikit enggak rangkanya, maaf. Iya.
Ini rangkanya kan rangka Gayaman Solo, tapi ada yang membedakan. Ini gede banget. Iya, gede. Jadi kayak khas Pantura ya? Iya. Beda dengan Solo. Beda dengan Solo. Beda. Lihat sahabat pusaka tuh, megegeg kayak gitu, bekupek. Kalau Solo lebih kewas. Lebih kewas, kalau ini enggak Pantura. Ini buktinya yang satu ini. Maaf, sok. Ini. Ada 3. Ini juga sama. Ini juga sama. Begegeg, masih begegeg. Masih juga gede banget begitu. Ya. Ini istimewa ini Bang Jarot. Kerisnya bagus-bagus. Ini cara dapatnya bagaimana ini? Ini kayunya kayu apa Bang Jarot? Katimoho. Lambangnya X kayak kalau cokro. Oke, pendoknya ini pendok susulan. Oh, susulan. Iya. Kuningan ya, lamen. Oke. Jadi sahabat pusaka Jawa, kalau bicara tentang Gumina, bicara fakta di lapangan, ditemukan banyakan di pesisir pantai Cirebon, Losari, Brebes lah ya. Iya. Tapi ada pun nanti ada orang berpendapat ini punya wilayah ini nggak masalah karena kita bukan untuk memperdebatkan, cuman ini berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman saya. Tidak saya, untuk diperdebatkan. Ya, saya berburu di lapangan, iya. hunting, yang saya dapat, setahu saya ya jenis-jenis itulah. Ya. Terus sekarang saya mau tanya, Bang Jarot masih eksis hunting? Untuk saat ini saya lagi banyak diam. Oh, lagi banyak. Iya, lagi banyak diam. Sekarang untuk mendapatkan keris Gumina gampang nggak sih? Susah ya. Susah. Bukan hanya Gumina saja. Keris apa saja susah didapat sekarang. Karena mungkin hunternya udah terlalu banyak ya. Sudah terlalu banyak orang buru, kemudian juga sudah mulai langka. Kalaupun ada ya hanya orang-orang tertentu yang pegang seperti itu. Sahabat pusaka Jawa, kalau mau cari Gumina, entah itu kolektor top di Jakarta, silakan ke Pantai Randu Sanga, ada restoran ayam ikan bakar, warung makan ikan bakar namanya Bang Jarot. Ini yang punya tinggal datang ke situ aja pura-pura makan ikan bakar terus ngobrol keris nanti diantar ke rumahnya. Karena Guminanya banyak. Tapi nanti saya harus punya Gumina dari beliau. Harus punya, kalau nggak punya ilmu saya harus belajar lagi. Karena potongannya ki gemen kuliah HI hubungan internasional pinter ngelobine. Yang ini gajah gelar ya? Ini gajah gelar. Ini gajah gelar brojol. Gajah gelar itu 4 ya, adegnya 4. 1, 2, 3, 4 ya, sama yang di Wengkon. 4 ini. 4 ya, kalau gajah gelar 4. Kalau TJ Binurung 3. Dan ini juga termasuk pamor miring, tapi bukan pemilih. Siapa aja boleh memiliki, sembarangan orang boleh memiliki, kecuali yang ini, yang sadar biasanya itu pemilih. Ya. Bang Jarot, bagaimana ini untuk kedepannya generasi milenial agar lebih tertarik? Apakah dari paguyuban perlu kalau sudah pandemi ini berjalan lancar lebih ke sekolahan pameran di sekolahan? Iya, kebetulan kami sudah merencanakan. Nah, saya setuju Bang Jarot. Merencanakan bagaimana kita memberikan edukasi terhadap anak sekolah, iya. Mula bahwa itu jangan dipandang siriknya saja. Iya, jadi keris ya adalah seni tempa olah besi. Seni tempa olah besi. Seperti zaman sekarang orang bikin orang kemana-mana ya pada bawa laptop, handphone, HP. Iya. Itu zaman dulu ya sama dengan keris kemana-mana itu menjadi kebanggaan. Dan ini pernah menjadi kebanggaan bangsa kita. Bahkan kalau saya boleh ngomong, adakah orang sekarang atau empu sekarang yang bisa membuat hasil karya seperti leluhur-leluhur kita? Ini pertanyaan saya. Kalau maaf nih, kalau bicara untuk eksotori mungkin ada kali ya, tapi cuma segelintir orang. Tapi kalau untuk perfect sempurna eksotori dan isoteri, saya masih bertanya-tanya. Itu yang dua-duanya, Mas. Itu maksudnya. Ya ada sih, cuma memang kadang mereka nggak mau dimunculkan. Iya. Atau mungkin dia sengaja diam atau bagaimana. Saya kenal dengan pembuat salah satu empu, dia khusus isoteri. Tapi garapannya nggak bagus. Khusus dalamnya toh, mana seseorang bikin, oke, nama kamu siapa, tanggal lahirnya, tahunnya apa, udah bikin, dia yang terserah yang bikin dia. Tapi
nothing spesial, biasa aja. Tapi kalau isi ya Iya. itu. Kalau mau oke lah, itu makanya kan gini. Ini kan penggabungan, keris itu penggabungan antara fisik dan non fisik. Iya. Tuh. Jadi kalau berbicara fisik, fisik punya daya seni, Betul. harus indah. Iya. Makanya ada keris biasa dan keris garap. Siap. Nah. Iya. Tergantung seniman itu dalam mengolah. Iya. Seniman itu dalam mengolah. Iya. Kemudian berbicara non fisik, apa ya? Jadi rasanya orang atau rasanya empu yang membuat sebuah pusaka, rasanya itu bisa masuk ke dalam bilah pusaka. Seperti halnya seorang pelukis, Iya. ketika membuat bisa hidup, Menjiwai dan lukisan bisa itu hidup. Kalau dipandang bisa Bisa ngelirik-ngelirik hidup. gitu ya. Iya. Seperti ada ruhnya. Iya. Bahkan ada salah satu lukisan yang Pak Karno yang katanya bisa berdegup di Blitar ya. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah kayak hidup jantungnya. Tapi saya memang belum pernah ke sana. Jadi memang Oke. kayak keris kalau dilihat sekilas memang biasa, tapi kalau kita sudah melihat keris garap yang benar-benar garap, kita ada kenikmatan tersendiri. Siap. Ada kenikmatan yang tersalurkan kemudian menjadi abstrak, tanda tanya Iya. dan lain sebagainya. Itu saya berharap muncullah generasi-generasi kita dengan inovasi yang terbarunya. Jadi gini, babar keris itu kalau ada dua sisi. Pertama babar keris dari luarnya besi, pamor, garap. Kedua babar keris dari segi dalamnya. Makanya kalau orang bicara keris bisa malam hari sampai pagi nggak ngantuk. Berhari-hari. Ya, berhari-hari. Karena ilmu pengetahuan itu tidak ada habisnya. Iya. Tidak ada edisinya. Iya, tidak ada edisinya. Jadi kalau hari ini kita bercerita tentang A, Iya. A itu akan dikupas tidak habis malam ini bahkan 1 bulan. Karena ada A besar, ada A kecil. Kemudian ada A yang berdiri, ada A yang doyong. Iya. Kenapa berdiri dan kenapa doyong? Iya. Ya. Kemudian A bagaimana? Karakter A seperti apa? A fungsinya untuk apa? Iya. A bisa diapakan? Jadi berbicara A itu luas, seperti luasnya samudra. Wih. Nggak usah berbicara ke huruf B. Ya kan seperti itu. Begitu juga pusaka. Iya. Lain si empu, lain si penggarap, mungkin lain juga alam pikiran yang ada di Siap. pusaka seperti itu. Jadi Bang Jarot ini saya ngangsu kawuru banyak ilmu-ilmu baru yang saya baru dapat dari beliau. Karena ya tadi ya kayak kemarin combong artinya tembus ya kan, kalau yang saya tahu kan combong wadon pengasihan seperti itu kan. Nah ini yang tadi yang saya bahas ya. Oke, kita jelaskan ulang. Ini kerisnya dapur tilam pamor sada saler. Oke, Gumina panjang 42. Ini dapurnya jalak tilam ya. Jalak oca ini. Oke. Terus ini brojol pamore gajah gelar. Oke. Terus yang ini pulang geni pamor tejo ginurung, saya naksir tadi sudah sebutkan saya 3 dan ada 2 lagi. Oke. Ini 2. Ini kerisnya Bang Jarot itu dinomori memang benar-benar kolektor. Berarti saking banyaknya kalau saya enggak tak nomori tak goyang tak omyo kan. Oke. Yuk kita lihat. Wih, bilahnya tebel pamore bior. Estimasi tangguh mana ini Bang Jarot? Ini selut. Estimasi tangguh mana? Masih Saya Gumina. lebih condong ke Gumina. Gumina. Oke, jadi masih Losari Brebes Cirebon. Ya, Losari Brebes Cirebon, pamore bior ini. Pamore bior dan ciri-ciri Gumina tadi Bang Jarot mengatakan peksinya pasti besar. Biasanya besar. Yang masuk di logika karena pembikinannya di pesisir biar tidak cepat korosi. Iya. Ya, Iya. itu masuk di Pendapat akal. saya. Itu memang masuk di akal. Dan kadang generasi milenial harus diberi penjelasan yang seperti itu. Tapi kalau ngomongnya bahasa mentoknya ya karepe empune ya. Kita bisa bahasa mentok ya Pak Bang Jarot ya. Bahasa mentok gitu ya. Ini Pak, ini Gumina. Maaf. Itu peksinya Bang Jarot. Sama lagi dibuka Masa lagi. itu kan gitu ya. Iya. Sahabat Pusaka Jawa, ini Bang Jarot buka peksinya.
Makanya saya nggak canggung-canggung, tak buka ini. Wih, Bukan. seterak kayak wong melu fitness. Kalau Chris dari timur, Majapahit nggak ada paksi-paksi. Kecil, gede. Rata-rata sekarang sudah kecil. Kalau dulu mungkin bikinnya besar. Iya. Mungkin tapi setelah perjalanan waktu Ratusan tahun nggak utuh korosi. seperti itu ya. Iya, jadi gini. Kalaupun ada keris paksi gede kayak gitu ya keris muda biasanya. Iya, betul. Ini sahabat Pusaka Jawa, saya kasih tahu, ini kita mengedukasi kenapa kita pakai tisu, bukan karena untuk mengagungkan dan lain sebagainya, tapi ini tangan kita basah, kita sudah memproses dengan proses warangan ini yang biaya 50.000 satu bila. Karena basah, kalau kadang keringat kita nempel nanti ngecap dan akhirnya jadi karat. Paham ya sahabat Pusaka Jawa? Nah, ini peksini yang saya tunjukkan ini. Kayak wong melu fitness gede. Seterek kalau orang Tegal bilang. Dan enak ditangting tadi. Ya. Pada season ini kita bahas tuntas tentang Gumina. Nah, Bang Jarot, kalau umpamanya kita kan selama ini kan paguyuban kayaknya belum ya. Paguyuban kan sudah ada 4 berarti ya? Ada 4. Ada 4 Jati Barang ada. Oh, ya? Jati Barang Pusponegoro. Pusponegoro. Iya. Oh. Pusponegoro. Ketuanya siapa Bang Jarot? Dedi. Oh, Dedi. Rengas Bandung. Rengas Bandung. Oke. Anggotanya juga banyak. Anggotanya banyak. Nanti kapan-kapan lah dikenalkan. Iya. Collab nanti ya. Jadi ini kalau tahu orangnya ketawa, pasti lihat nanti. nanti kalau tak share ke Facebook, Iya. dia punya Facebook kali ya. Kemarin tahu. Terus gimana? Ya, kok lupa Bang Jarot? Ya lupa. Ini Mas Dedi, Bang Jarot nggak lupa ini dipanggil-panggil. Nanti barangkali next time saya sowan ke jenengan untuk babar pusaka bareng dengan Paguyuban Pusponegoro. Pusponegoro Bupati Brebes ya. Iya. Satunya lagi apa Bang Jarot? Ini Gumina bukan? Bukan. Oh bukan. Satunya bukan Gumina. Jadi kita tidak usah dibahas. Jadi Bang Jarot ini bawa Gumina ada di Ol San Seu 5. Itu bahasa Mandarin. bahasa. Nah, Gumina sendiri banyak yang suka nggak sih Bang Jarot? Menurut pandangan Bang Jarot? Saya sendiri pribadi seneng Seneng ya. kerisnya tebel, gagah, paksinya kuat, perahu kandasnya ini ukirannya juga penuh dengan Gajahan. seni ya. Iya. Ya rata-rata orang seneng lah untuk wilayah kami di Iya. rata-rata seneng karena apa? Melihat ornamennya sih seneng. Ini lamen semua ya Bang Jarot. Iya. Ini biasanya kayu sawo ya? Kurang paham seperti ini. Biasanya Kayunya kalau biasanya kita biasanya kalau kayak gini pakainya kayu sawo, di samping empuk kayunya gampang diukir tapi juga kuat. Seperti itu. Ya. Jadi saya sih pengen kalau sudah ada pandemi sudah lewat, kan dulu zaman saya sekolah kan suka ada pameran. Dulu waktu saya kerja pun sering diundang. Jadi ada bikin di satu sekolah bikin pameran buku, pameran apa, kita masuk Bang Jarot. Mengedukasi. Biasanya cuma 1 hari toko. Pakai meja di satu kelas, pakai meja kelas diratain, kita edukasi mereka. Tapi jangan disalahartikan. Iya. Nanti pameran anak-anak muda dikira kita jual pelet. Ya enggak lah. Kita kan arahannya ke sejarah. Jadi ketika kita mengarahkan ini loh, ini katakan yang tadi mana? Ini mungkin ya kayak gini. Ini mungkin bisa dikatakan tanggungnya tanggung Cirebon Sepuh. Seperti itu. Cirebon Sepuh tahun berapa sih? Kan nanti anak muda tahu. Ya jawab. Kita menjawab. Iya, jadi kan mereka paling tidak kemutan lah sama sejarah kita. Jangan apalagi Mobile Legend aja. Oke sahabat Pusaka Jawa, coba Bang Jarot sekarang saya mau tahu biar Bang Jarot menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang ada pada masyarakat tentang Gumina. Di bidang apanya ini? Di semuanya, all out aja. Iya. Jadi ini penjelasan saya Iya. secara pribadi dan pengalaman yang saya dapat bahwa apa yang ada di benak saya dan saya ketahui bahwa saya lebih yakin dan lebih percaya bahwa Gumina itu lahir di wilayah antara Brebes dengan Cirebon. Waktu
wilayah Losari masih dulu ikutnya ke wilayah Cirebon lah. Kekuasaannya itu masih ada penggabungan, jadi lahirlah di situ dengan nama Empu Gumina. Yang orang Losari bilang itu Buyut Gumina. Iya. Cirebon mungkin teman-teman dari Cirebon mungkin setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kalau memang ini Keris Gumina itu antara penggabungan dua wilayah itu, karena dulu masih satu wilayah sih. Karena Bumi Ayu juga dulu juga masuknya ke sini, ke sana. Iya, jadi memang menyebarnya sampai ke wilayah Tegal juga sih. Wilayah Tegal. Iya, wilayah Tegal. Jadi Brebes, wilayah Tegal, mungkin daerah wilayah selatan juga ada, itu katanya cuma orangnya nggak boleh. Itu peti sampai ditindih pakai itu karena nggak boleh, sama ibunya dilepas nggak boleh. Masih. Sampai sekarang masih. Cuma saya nggak bisa itu kalau orang datang ke situ, hunting saya datang. Apa yang kamu cari? Pasti kamu mau cari untung uang. Malah dikasih duit sama ibunya. Iya. Oh, jadi akhirnya jangan pakai uang. Dia tahu. Iya. Bapak kesini mau buat cari laba dan gimana? Keris. Iya, keris mau dijual lagi. Nih daripada Bapak nggak usah susah. Pulangnya disangonin. Ya akhirnya nggak ke situ. Ngepel langsung ya. Iya Don, waktu itu orang mampu. Oh, banyak kerisnya. Kerisnya banyak, bahkan kinata tumbaknya ada, ada itu susah. Tapi orangnya ngopeni apa enggak? Itu dulunya enggak, dia ngopeni pusakanya enggak, apa cuma digeletakin kok? Nggak boleh dilihat. Berarti Cuma ditunjukkan beberapa kali itu sudah bagus. Kopen. Itu barangnya kopen. Barangnya ya enggak kopen. Enggak kopen. Oh Cuma, iya, berarti nah itu dia. Ya itu kan dulu kalau nyuci kan ke Cirebon, dia kan ada hubungan dengan Cirebon. Oh iya. Dia nggak berani jual, nggak berani maharin lah gitu. Siap. Ngasihkan aja nggak berani, apalagi maharin. Iya, siap. Dan dia orangnya orang mampu juga. Orang mampu amanah. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan adalah rahmat dan kebenaran yang pasti adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tinggal saya kembalikan kepada pemirsanya saja. Sahabat Pusaka Jawa silakanlah. Ini namanya wacana. Wacana tidak perlu untuk melakukan pembenaran. Tapi kan setidaknya menambah hasanah. Ya kan? Setidaknya berdasarkan fakta begini-begini loh kayak gitu. Tapi kalau saya benar-benar tahu di lapangan. Iya, lapangan langsung. Jadi ya. Saya lebih yakin walaupun saya belum ditunjang dari cerita yang semestinya atau secara semestinya, tapi kok pohon itu buahnya tidak akan jauh kalau jatuh. Siap. Setuju ya kayaknya ya? Setuju. Iya. Karena memang saya juga tahu keris-keris Gumina ya dari situ. Cuman kan saya sendiri tidak pernah hunting. Makanya saya langsung kawuru ke Bang Jarot yang memang turun ke lapangan langsung. Kalau saya turun ke lapangannya bagian selatan timur. Ya cobalah lihat yang indel-indel kayak gini. Ini kan di wilayah Cirebon kayak teman-teman Agus Rosi atau siapa yang lainnya. Ini banyak majang kayak gini. Ini dipajang biasanya. Saya lihat itu di FB-nya. Ya memang ada satu buku namanya The Power of Chris Hill karyanya Hengki. Ya, Mas Hengki itu itu membahas satu handle semua. Dan handle Cirebonan banyak itu di situ. Ya. Mungkin dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Kita babar untuk Guminahnya. Setelah ini mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa teredukasi. Kita membuat channel YouTube ini bukan untuk perdebatan tapi menambah hasanah. Ya Bang Jarot. Iya, betul. Setidaknya sahabat Pusaka Jawa ketika membaca satu buku agar tidak patok bangkrung. Ini yang benar kayak gitu. Tapi kalau setidaknya ada beberapa pendapat sahabat Pusaka Jawa memahami, umumnya ternyata ada yang berpendapat Gumina dari di luar yang tadi Brebes, Cirebon, Losari, ya silahkan. Kalau umumnya Brebes dari berarti ini mengikut pendapatnya Bang Jarot seperti itu berdasarkan fakta-fakta dan pengalamannya Bang Jarot. Ya Bang Jarot. Tapi saya yakin teman-teman di wilayah kita sampai wilayah Cirebon termasuk mungkin pencinta koleksi wilayah Cirebon lebih sependapat karena memang ini banyak ditemukannya di wilayah situ. Siap. Iya. Siap. Jenis-jenis ini. Siap. Oke sahabat Pusaka Jawa,
Dari saya itu saja, karena ini waktunya sudah malam, Bang Jarod juga rumahnya jauh. Kita akhiri perjumpaan ini. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa selalu dalam diberikan kesehatan, juga Bang Jarod selalu diberikan kesehatan, hidup yang berkah, agar bisa mengedukasi sahabat-sahabat Pusaka Jawa, terutama yang generasi milenial, agar lebih tahu budaya kita. Dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bang Jarod untuk mengedukasi pameran di sekolah-sekolah bisa berjalan. Dengan adanya pandemi yang selesai, kita bisa mengedukasi mereka langsung turun lapangan ya Bang Jarod ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.